Halo semuanya, balik lagi di channel Tontoku. Untuk episode kali ini, kita dijelaskan lebih lanjut terkait relasi antara Byundi dan juga Bunbun yang menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di episode kemarin ya. Sekaligus memunculkan beberapa pertanyaan baru pula. Jadi langsung aja kita bahas Bakwage Sentai Boom Boom Jar episode 17. Di awal episode, kita diperlihatkan para Boom Boom Jar yang lagi ada di sebuah bar, lengkap dengan setelan orang-orang yang biasa nongkrong di bar. Mungkin ya, karena gue juga belum pernah ke bar soalnya. Dan diketahui pula kalau bar ini adalah milik Taya. Jadi emang tajir banget ya si Taya ini, sampai punya bar juga ya kan. Dan ini membuat gue bertanya-tanya ya, sebenarnya dari mana sumber pendapatan Taya sampai bisa punya rumah mewah, markas Boom Boom Jar, bisa mengembangkan Boom Boom Car, dan bisa membeli apapun yang dia mau gitu. Apakah penghasilan sebagai kurir bisa sebesar itu? Atau dia disponsorin sama Bapak Naito, presiden perusahaan Lightning Corp, yang kalau kalian ingat kan si bapak itu adalah mentornya Taya. Tapi untuk pertanyaan ini kita simpan dulu ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. Kemudian Sakito Homura aka Bun Violet dan partnernya Byundi datang juga ke bar tersebut. Pas mereka mau balik lagi karena ada Boom Boom Jar di sana, Taya menghentikannya dan bilang sepertinya Bunbun gak mau ketemu sama mereka. Karena di episode sebelumnya kan Sakito bilang mau ketemu sama Bunbun kan. Penolakan ini pun gak bisa diterima hingga membuat gesekan kecil di antara kedua belah pihak. Sampai-sampai mereka saling menodongkan senjata. Kemudian Taya menanyakan alasan mereka ingin bertemu dengan Bunbun. Dan ternyata yang pengen ketemu sama Bunbun adalah Byundi. Kemudian setelah ketegangan cukup mereda, Byundi pun menjelaskan lebih lanjut hubungan ia dengan Bunbun. Jadi dulu ketika di Big Bang Grand Prix, mereka berdua merupakan rival dan sekaligus sebagai rekan satu tim. Jadi dalam satu tim tapi memiliki rivalitas di dalamnya. Ya ini lumrah terjadilah di dunia balap. Contohnya di MotoGP aja, rivalitas yang paling terkenal ada rivalitas antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo yang sampai membuat pitbox Yamaha pada saat itu memiliki dinding pembatas ya. Saking panasnya persaingan di antara mereka berdua. Padahal satu tim loh. Oke, kita potong dulu sejenak di bagian ini ya. Dan beralih ke Bunbun dan Mbak Shirabe yang memantau gerak-gerik Boom Boom Jar dan Bun Violet ini dari markas. Jadi setelah mendengar dan menyaksikan percakapan mereka, Mbak Shirabe pun melontarkan pertanyaan ke Bunbun. Apakah benar gitu kalau Byundi yang selalu di depan Bunbun? Kalau dipikir-pikir ya jelas lah gitu. Byundi kan mobil F1 sedangkan Bunbun mobil trailer. Jadi kalau di compare pun ini udah nggak masuk akal gitu. Jelas pasti pemenangnya ya Byundi gitu kan. Jadi karena Bunbun yang selalu kalah dari Byundi, ini udah cukup jadi alasan Bunbun bikin Boom Boom Controller. Supaya ya ia bisa melaju lebih cepat. Tapi ya nggak sesuai harapan, ternyata Boom Boom Controller gak bisa digunakan sama Bunbun. Dan malah digunakannya sama Byundi dan juga Sakito. Tapi itu bukan alasan Bunbun gak mau ketemu sama mereka kan, kata Mbak Shirabe. Dan Bunbun masih kekeh gak mau ketemu sama Byundi ya. Hingga alarm pun berbunyi yang menandakan Hashirian yang mulai beraksi. Mbak Shirabe pun menghubungi para Boom Boom Jar. Akhirnya Sashiro, Mira, Joe, dan Genba pun pergi ke TKP. Taya, dia masih melanjutkan percakapan sama Sakito dan Byundi. Jadi percakapan pun masih berlanjut. Di sini Sakito bilang kalau dia awalnya terkejut mengetahui Taya dan kawan-kawan adalah Boom Boom Jar. Karena Sakito sendiri dan Byundi juga adalah Boom Boom Jar. Kemudian Byundi ngejelasin kalau Boom Boom Jar adalah nama tim yang digunakan Byundi dan Bunbun di balapan Big Bang Grand Prix. Jadi sebetulnya ada dua nama yang diusulkan. Ide Byundi adalah Boom Boom Jar, sedangkan Bunbun adalah Boom Boom Jar. Kemudian mereka menentukannya dengan cara balapan, yang menang yang akan dipilih. Kemudian balapan itu dimenangkan oleh Bunbun, hingga dipilihlah nama Boom Boom Jar. Dan itu juga menjadi satu-satunya momen di mana Bunbun berhasil mengalahkan Byundi ya. Setelahnya gak pernah lagi. Lebih lanjut, Byundi cerita setelah Bunbun kehilangan lisensi balapnya di Big Bang Grand Prix, dia tiba-tiba menghilang. Dan bahkan muncul rumor kalau Bunbun udah mati.
Makanya sejak saat itu Byundi ingin tahu kepastian kabar dari Bun Bun. Mendengar itu pun Taya ngerasa lega ya, karena dia takutnya Byundi punya dendam sama Bun Bun. Ternyata enggak. Setelah itu Taya pun segera bergegas masuk ke mobilnya untuk nyusul anggota Bumungjer yang lain, yang kemudian dicegat sama Sakito dan bilang biarin aja Hashirian buat ngambil alih bumi ini. Dan Taya balik nanya, lu juga berasal dari bumi kan? Sakito pun bilang kalau dia udah meninggalkan tempat sampah ini dan mempertanyakan apa untungnya dari pertarungan ini. Dan Taya pun hanya berkata kalau mereka, para Bumungjer, melakukannya karena mereka menginginkannya. Kemudian ia pun langsung pergi menuju tempat pertempuran. Beralih ke tempat pertempuran. Jadi anggota Bumungjer yang lain udah datang duluan ya. Dan seperti biasa, kekacauan ini disebabkan oleh Kurumaju, yang kali ini dibuat dari treadmill, sehingga menghasilkan Jim Guruma. Jadi kemampuan dari Kurumaju ini, ia bisa mengeluarkan alat-alat fitness ya, utamanya sih dumbbell dan barbell, yang bisa dilemparkan juga ke para Bumungjer, sehingga membuat mereka gak bisa bergerak. Karena bobot dari dumbbell dan barbell itu yang gak normal lah ya, gak bisa lepas pula. Hingga kemudian Taya pun datang untuk menolong mereka. Namun tiba-tiba Sakito juga datang ke sana dan menawarkan diri agar Bumungjer bisa mempekerjakannya. Sakito pun berubah dan untuk tawarannya pekerjaan pertama gratis. Taya pun menolaknya. Sakito ya menyuruh mereka buat ngeliat aja gitu. Bun Violet pun kembali beraksi dan masih jadi highlight juga ya di episode kali ini. Kita juga diperlihatkan kembali kemampuan-kemampuan dari Bun Violet, dari dia yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, bum controller yang bisa menjadi mode Gatling. Ini membuat Bun Violet unggul telak dan bisa menghabisi pasukan Nejireta seorang diri. Kemudian mengalahkan Jim Guruma dengan serangan finishernya yakni Bum Arrow Drive. Setelah kekalahan Jim Guruma, gak seperti biasanya yang Yaruka ngambil gasolin kemudian ke dimensi jalan raya. Kali ini penerapannya agak berbeda. Jadi setelah Yaruka mendapatkan modifikasi yang dilakukan sama Komandan Cannonberg, ia punya kemampuan baru yakni bisa menembakkan Highway Beam untuk mengkatalisasi gasolin yang dikumpulkan oleh Kurumaju dan membuat Kurumaju menjadi raksasa tanpa harus ke dimensi jalan raya. Dan ini menjawab keinginan gua ya, yang sering gua singgung juga di video-video sebelumnya. Kalau metode perubahan Kurumaju jadi raksasa, gak usahlah ke dimensi jalan raya dulu. Karena ya ribet, makan durasi juga, akhirnya ya bikin bosan. Dengan adanya penerapan baru ini, tentunya kita gak perlu ngeliat lagi adegan kejar-kejaran di dimensi jalan raya ya. Oke lanjut. Setelah Jim Guruma jadi raksasa, Bumungjer pun memanggil Bumcar dan Gatai membentuk Bumungjer Robo. Di saat yang sama juga, Bun Violet dan Byundi juga menjadi raksasa dengan bentuk layaknya mobil F1 itu, yang langsung mengovertake Bumungjer Robo. Kemudian menyerang Jim Guruma dengan cara menabraknya. Nah, ketika Byundi dan Sakito akan menyerang, Jim Guruma ternyata bisa mengubah dirinya menjadi sebuah treadmill yang membuat Byundi terjebak, jalan di tempat. Ini membuat Jim Guruma bisa dengan leluasa menyerang mereka. Kondisinya diperparah dengan Byundi yang mengalami pecah ban pada roda bagian belakang sebelah kanan ya. Hal ini terjadi kemungkinan karena ban mengalami overheat akibat gesekan permukaan ban dengan laju treadmill yang semakin cepat. Hingga akhirnya Sakito pun melihat tombol yang ada di dada dari Jim Guruma. Jadi kontrol treadmillnya ada di situ. Byundi dan Sakito pun segera menekan salah satu tombol untuk menghancurkan treadmillnya. Byundi pun berhasil lolos. Kemudian Bun Bun pun langsung mengganti ban Byundi. Jadi ala-ala kru pit stop gitu ya di F1. Setelah itu Byundi pun berubah ke bentuk mekanya, yakni Bum Maha Robo, dan langsung melakukan serangan finisher yang membuat Jim Guruma pun berhasil dikalahkan. Di akhir pertarungan, Byundi berkata kalau dia akan membalas Bun Bun atas ini semua. Setelah pertarungan, di sisi Sakito dan Byundi, Sakito bertanya kepada Byundi, "Kau yakin tidak ingin bicara dengan Bundo Ryo?" Jawabannya iya, karena Byundi udah dapetin apa yang dia inginkan. Cara Bun Bun mengganti ban udah ngasih tahu semuanya.
Setelahnya kita dikasih lihat Sakito yang memegang sebuah foto atau kartu dengan gambar pembalap yang sedang memegang sebuah trofi. Siapakah dia? Kita simpan dulu pertanyaan ini ya. Kemudian ketika Sakito dan Byundi hendak kembali ke luar angkasa, tiba-tiba mereka dihubungi oleh sepertinya sih Komandan Cannonberg ya, yang sepertinya akan memberikan pekerjaan baru. Kemudian di markas Bun Bum Jar, mereka lagi makan-makan kare ya, sambil memuji Bun Bun ketika mengganti ban tadi. Dan Bun Bun juga lah yang bakal menangani pit mereka di Big Bang Grand Prix nanti. Kemudian tiba-tiba Sashiro datang dan mengatakan kalau dia berhasil dapetin info tentang Sakito Homura 10 tahun lalu di bumi. Dan untuk preview episode berikutnya, kita akan melihat team up antara Bum Bum Jar dengan Bun Violet hingga membentuk tim Bum Bum Jar secara utuh. Jadi kita nantikan aja episode berikutnya akan seperti apa ya. So, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama konten seperti ini, silahkan kalian subscribe channel ini ya. Dan follow juga akun media sosial gue yang lain. Dan follow fanpage-nya Tontoku untuk update info terkait Tokusatsu. Jadi thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.